The other day, I saw a green sock. You think I chose this? Oh. Yeah. Halo Ngab, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Udah dapat pacar yang tobrut belum Ngab? Ah sudahlah. Film ini mengisahkan Maddie yang hampir kehilangan rumah masa kecilnya, menemukan iklan pekerjaan unik. Orang tua kaya mencari seseorang untuk berkencan dengan putra mereka yang pendiam, Percy, sebelum kuliah. Ternyata, Percy yang canggung tak sesederhana itu. Sebelum ke alurnya, jangan lupa subscribe dulu. Biar nggak ketinggalan video terbaru Ngab tanpa berbusa-busa di awal, langsung saja cekicot. Film diawali dengan wanita cantik yang bernama Maddie, terburu-buru keluar dari rumah saat mantan pacarnya, Gary, datang untuk menderek mobilnya. Gary menunjukkan surat dari pengadilan yang memerintahkan penyitaan mobil Maddie karena tunggakan pajak rumahnya yang belum dibayar. Maddie marah dan mempertanyakan bagaimana dia bisa membayar pajak jika mobil satu-satunya yang digunakan untuk bekerja juga disita. Maddie mencoba merayu Gary, mengatakan bahwa dia masih memiliki perasaan terhadapnya. Namun, Gary melihat pria lain keluar dari rumah Maddie dan menyadari bahwa Maddie hanya mencoba menipunya. Gary tetap menderek mobil Maddie meskipun dia bersikeras bahwa pria itu hanya sepupunya. Felt longer. In a good way. Is that true? I miss that fucker. That'd be so much better, right? He'd be so much better. Be here. Tanpa kendaraan untuk bekerja, Maddie terpaksa menggunakan sepatu roda. Di tengah perjalanan, dia melihat mobilnya terparkir dan berusaha mengambilnya kembali. Saat Gary sibuk memesan makanan di kafe, Maddie mencoba menurunkan mobilnya, namun ikatan bawah mobilnya terlupakan, sehingga menimbulkan kegaduhan. Gary keluar dan dengan marah mengembalikan mobil ke posisi semula. Maddie terpaksa berurusan dengan polisi, tetapi temannya yang juga seorang pengacara membantunya dan memperingatkannya agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Untung nggak kartu merah. Hi, Gary. It's gonna be $450. Right. What the hell are you doing? Trying to save my house! Maddie berkumpul di kafe Amrik cabang Kulon dengan sahabatnya, Sarah dan Jim, yang merupakan pasangan suami istri. Dia menceritakan masalah yang dihadapinya sejak pagi. Sarah menunjukkan iklan berhadiah yang menawarkan pekerjaan untuk seorang wanita yang akan berkencan dengan putra seorang sultan. Putranya, Percy, berusia 19 tahun, dan mereka ingin Maddie membantu mengubah Percy yang pemalu menjadi lebih percaya diri sebelum masuk kuliah. Maddie, meskipun umurnya tidak sesuai dengan syarat yang disebutkan dalam iklan, segera memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu. Oh, this car's only $1,000. Oh no, everywhere. You could always sell your kidney, the plasma, your eggs. Human body's a cash cow. People don't know. And 0 Buick Regals for it. Yeah, babe, you don't know this, but Keesokan harinya, Maddie menggunakan sepatu roda dan pergi ke rumah pasangan kaya tersebut. Mereka awalnya ragu karena Maddie sudah berusia 32 tahun. Namun setelah Maddie meyakinkan mereka bahwa wanita dewasa lebih bisa diandalkan, mereka akhirnya menerima Maddie. Mereka menjelaskan bahwa Percy adalah anak yang pintar bermain musik, tetapi pemalu dan introvert, sehingga mereka berharap Maddie bisa membantunya. Maddie ditugaskan untuk mendekati Percy dan mengubahnya menjadi lebih percaya diri, termasuk agar dia tidak takut dengan wanita. Looking for someone early. Last year. So you're 29? Last year. And how more year older? So 30? Yeah. 30. But has the maturity to be able to handle this with the Maddie mendekati Percy dengan berpura-pura ingin mengadopsi guguk di tempat penampungan hewan, tempat Percy bekerja. Percy tampak bingung dengan perilaku Maddie yang sedikit centil, tetapi dia mencoba untuk menjauhkan diri. Percakapan yang tidak berjalan lancar membuat Percy akhirnya menolak untuk melanjutkan. Namun, Maddie memaksa dan akhirnya membawa Percy pulang menggunakan van milik Jim
Meskipun awalnya Percy menolak, Maddie mencoba mencairkan suasana dengan bercanda, tetapi Percy malah merasa takut karena mengira Maddie adalah seorang penculik. Setelah beberapa kekonyolan, Percy mulai merasa lebih nyaman. Currently single. Pry me open. It is for tonight. I rode my bike here, so this is what I'll. Oh, come on, I won't bite. Too. Di restoran, Maddie memaksa Percy untuk mencoba minuman beralkohol agar tidak terkejut saat kuliah nanti. Tetapi, Percy malah muntah. Tiba-tiba, mantan pacar Maddie, Travis, muncul dan berusaha mengganggu suasana dengan mengungkit masa lalu Maddie. Setelah Travis pergi, suasana menjadi canggung dan Maddie mengajak Percy ke pantai yang sepi. Maddie mencoba menggoda Percy untuk berenang, tetapi Percy menolak karena takut ada hiu. Maddie terus memaksanya, tetapi mereka terganggu oleh 3 pemuda mabuk yang membuat keributan. Maddie pun marah dan akhirnya menghajar mereka. Yeah, no need to follow them. Take your clothes. Take. We got the whole place to ourselves. Lots of red flags. Perfect. We can go skinny dipping. Like, just suggestions. Percy yang masih lugu mulai merasa nyaman dengan Maddie, meskipun dia terus menolak untuk berinteraksi lebih jauh. Namun, setelah insiden di pantai, mereka kembali ke tempat Maddie tinggal. Percy mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya, dan akhirnya bersedia untuk berhubungan lebih dekat. Namun, di tengah upaya tersebut, Maddie sadar bahwa hubungan mereka sepertinya tidak sepenuhnya jujur. Percy, yang sudah mulai menaruh hati padanya, merasa bingung ketika Maddie mengungkapkan bahwa dia hanya menjalani peran ini untuk mendapatkan hadiah mobil. Well, I've lived on board of all the California beaches I was gonna surf. Setelah kejadian canggung tersebut, Maddie melanjutkan pekerjaannya sebagai supir taksi online dan berusaha membayar semua utang pajaknya. Sarah dan Jim, yang mendengar kabar bahwa mereka mungkin harus pindah, terkejut. Maddie, meskipun telah berhasil menyelesaikan masalah pajak rumahnya, merasa cemas tentang masa depan. Sarah mengingatkan Maddie untuk tidak terus tinggal di rumah tersebut demi kebahagiaannya sendiri. Tetapi Maddie tetap pada pendiriannya. Maddie bertemu dengan seorang pria baru dan membawanya ke rumahnya untuk melakukan cocok tanam. Meskipun dia mulai merasa kesepian dan teringat pada Percy. Maddie! It's me, Doug Cobb. Going to college in the fall. I don't know. Well, it's happening. Maddie mencari Percy ke berbagai tempat, termasuk rumahnya dan tempat penampungan hewan. Dia akhirnya menemukan Percy di acara pengenalan kampus dan mencoba untuk berbicara dengannya. Percy, yang masih marah karena merasa dimanfaatkan, menolak Maddie dan meninggalkannya. Maddie, yang merasa bersalah, mengejar Percy, dan keduanya terlibat dalam aksi balapan mobil yang gila. Mereka hampir tertabrak kereta, tetapi Maddie berhasil menyelamatkan Percy. Calling you. You can't just ignore me. Leave me alone. I was hurt. So I hurt people. What are you doing? Get off! Setelah kejadian itu, Maddie dan Percy akhirnya berbicara dari hati ke hati. Maddie meminta maaf dengan tulus, dan Percy, yang sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya, menerima permintaan maaf Maddie. Mereka memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka, meskipun mereka masih belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Maddie mengungkapkan bahwa dia akan menjual rumahnya dan pindah ke California, bagian kulon. Sementara Percy memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya. You're having an affair? All right. A house. The house. Instead of selling it to Sand. No, we can. And she could have gotten more for it. Di akhir cerita, Maddie memberikan kejutan kepada Sarah dan Jim
dengan menjual rumahnya kepada mereka dengan harga murah, agar mereka bisa tetap tinggal di kota tersebut. Percy memulai hidup barunya dengan kuliah, dan Maddie mengantarnya ke kampusnya di California bagian Ethan. Meskipun hubungan mereka penuh tantangan, keduanya akhirnya bisa berdamai dengan masa lalu dan memulai hidup baru dengan cara mereka sendiri. Dan tiba-tiba, tamat. Cerita ini menggambarkan perjalanan dan transformasi Maddie yang melalui berbagai cobaan, serta hubungan rumit yang berkembang dengan Percy. Pada akhirnya, Maddie menemukan kedamaian, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan orang-orang di sekitarnya. Gimana ngap filmnya? Apa yang bisa diambil dari film ini? Tulis di kolom komentar, oke? Ya udahlah, ambil yang positif, buang yang negatif ya ngap. Jangan lupa tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Nab.